Halo teman-teman semua, kenalin di sini aku Muhammad Rafi Purandriana dan teman aku Suci Azahra. Nah, di sini kami mau jelasin nih, mau presentasiin tentang sebuah topik kesehatan di sistem pernafasan tentang kebiruan. Apa sih kebiruan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, jadi kebiruan itu nama lainnya sianosis nih. Nah, sianosis ini merupakan kondisi ketika kulit atau mukosa tampak berwarna kebiruan karena kurangnya oksigen dalam darah tubuh kita. Nah, sianosis ini umumnya disebabkan oleh suatu kondisi atau penyakit yang memerlukan penanganan segera dari dokter. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sianosis nih. Yang pertama ada sianosis sentral. Sianosis sentral itu dia mempengaruhi organ inti tubuh. Dia menyebabkan warna biru kehijauan di seluruh area tengah tubuh, bibir sama lidah. Gejalanya itu sulit membaik saat bagian tubuhnya memanas. Lanjut, ada sianosis perifer. Sianosis perifer dia mempengaruhi tangan atau kaki, terutama di ekstremitasnya seperti di ujung jari, kuku jari sama di kaki. Nah, dia dapat terjadi hanya pada satu sisi atau kedua sisi tubuh secara merata. Nah, sianosis ini punya beberapa gejala nih. Yang pertama, di kulit di ujung jarinya itu, terutama di telapak tangan atau di kakinya berwarna hijau kebiruan. Lalu bagian tubuh yang terkena itu terasa dingin saat disentuh. Juga warnanya itu kembali normal setelah pemanasan bagian tubuh. Nah, teman-teman bisa dilihat ini contoh kebiruan sianosis nih di ujung jari, di kukunya juga tuh kan kelihatan ada biru-biru, di bibir juga nih bisa kelihatan ada kebiru-biruan. Nah, pada individu dengan warna kulitnya yang lebih gelap itu kebiruan itu sulit dinilai teman-teman. Dan biasanya itu dilihatnya pada mukosa, yaitu di bibir, gusi, kuku, dan mata. Nah, karena sianosis atau kebiruan ini bisa terjadi, pasti ada penyebabnya dong kenapa bisa terjadi. Nah, jadi penyebabnya itu karena hemoglobin yang membawa oksigen ke tubuh ini, dia nggak dapat mengirimkan oksigen secara cukup ke beberapa bagian tubuh. Jadi, karena tidak dapat mengirimkan oksigen yang cukup, sianosisnya dapat terjadi. Nah, ada beberapa penyebab umum terjadinya sianosis. Yang pertama itu ada sindrom Raynaud, terus yang kedua ada insufisiensi vena, terus ada insufisiensi arteri juga. Lalu bisa dikarenakan trombosis vena dalam, limfedema, hipovolemia, hipotermia, dan tekanan darah rendah juga bisa menjadi penyebab umum terjadinya sianosis. Ya, lanjut. Terus kalau misalnya teman-teman misalnya lihat atau kena sianosis nih, gimana sih cara penanganan pertamanya? Jadi yang pertama itu dengan menghangatkan bagian tubuh tersebut, juga dengan memberikan oksigen. Terus penanganan sianosis itu juga menyesuaikan sama penyebabnya. Nah, sianosis ini bisa dicegah dengan menjaga suhu tubuh tetap hangat ketika udaranya dingin, juga dengan menerapkan pola hidup sehat yang dapat menurunkan risiko gangguan sistem pernafasan sama gangguan pembuluh darah. Salah satunya hindari konsumsi kafein berlebih sama rokok yang populer di kalangan anak-anak muda nih, karena itu bisa memicu penyempitan pembuluh darah. Nah, kayak yang udah Raffi omongin tadi nih, sebelum ke dokter, nah kita harus melakukan pertolongan pertama dulu. Tapi kalau pertolongan pertamanya nggak mempan, kita harus ke dokter nih di saat nafasnya terengah-engah, terus juga sesak nafas, kesulitan nafas, terus juga terasa nyeri dada, lalu juga banyak keringat, dan mati rasa di lengan, tangan, ataupun jari. Terus juga ketidakmampuan kita untuk berkonsentrasi atau disorientasi. Lalu juga gejala seperti demam atau flu dapat membuat kita untuk melanjutkan konsultasi ke dokter.
Itu aja presentasi dari kelompok kami. Saya Suci Azahra dan teman saya Muhammad Raffi Putra mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam presentasi, saya dan Muhammad Raffi Putra mohon maaf. Terima kasih. Thank you guys.